Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ayo semangat kita datang sama Tuhan ya. Biar mulut kita penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita mau belajar juga firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan melakukan mujizat dengan firman-Nya. Amin. Dan perantaraan nabinya, perantaraan hambanya. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah memuji-Mu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kami mempersembahkan hidup kami kepada Bapa. Sebab kami percaya kami adalah milik-Mu. Kami bukan milik kami sendiri. Dalam hidup ini Tuhan, bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau yang tinggal di dalam kami. Engkau berkenan mau hidup, Engkau mau bertahta di dalam hati kami. Kami begitu bersyukur, oleh sebab itu kami mau jaga hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik kepada kami. Kami mau bawa persembahan kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Thank you Lord. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa kepada Engkau sebagai pemilik hidup kami persembahan pagi hari ini, ucapan syukur kami. Sama-sama katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Engkau begitu baik bagi kami, Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
kami sembah. Berikan yang terbaik bagi Dia, syukurmu. Sembahmu hanya bagi Yesus. Oh, terima kasih. Pagi ini kami datang persembahkan korban syukur, pujian, pengagungan kepadamu. Yesus, Kau penolong, Engkau Tuhan, Kau yang berkuasa. Oh, masa depan kami di dalam-Mu. Kau kuatku, Kau batu penjuru, Engkau keselamatan. Engkau Tuhan yang setia, menopang, menolong, berikan kekuatan bagi kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau memperlengkapi setiap kami Tuhan, untuk kami menggapai masa depan kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Yesus, Yesus. Bagimu pujian, bagimu sembah, bagimu pengagungan yang terbaik. Di hadirat-Mu kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur, kami bersujud, kami meninggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mulia, kami tinggikan. Oh, sama-sama katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Yes, kebesaran-Mu Tuhan, katakan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, kami masyurkan nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, come on. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. One more time, say, oh God, I worship You. Sambil bertepuk tangan. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Haleluya. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Bapa. Biar Engkau memberikan kami tuntunan ya Bapa. Hari ini kami ingin melihat tuntunan-Mu lewat firman-Mu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali berjumpa setiap pagi Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau setia terus sampai Tuhan datang. Amin. Ya, setiap hari itu kita harus membangkitkan mood kita juga. Kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Kita nggak bisa bergantung kepada alat atau apapun. Harusnya kita bisa membangkitkan mood kita masing-masing. Ya, Tuhan sudah kasih kita fasilitas di dalam tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur. Ayo banyak-banyak bersyukur. Bersyukur untuk keluargamu. Bersyukur untuk apa yang kau miliki. Engkau masih bisa bernafas hari ini. Engkau masih bisa melakukan semua. Engkau masih bisa bergerak. Engkau masih bisa berdoa. Bersyukur. Karena banyak orang yang sulit untuk berdoa. Bukan hanya orang sakit, tetapi juga hanya kelihatan fisiknya yang sehat, tetapi mereka tidak mau berdoa. Nah itu miris sekali. Oleh sebab itu kalau kita bisa berdoa dan kita bisa datang, apalagi dalam kumpulan community seperti ini, kita mengucap
syukur karena kita saling menguatkan, saling menasehati, saling mengingatkan, bersama-sama datang kepada Tuhan, ya. Walaupun tidak bersama-sama di dalam suatu tempat, tetapi kita bisa berjumpa melalui online. Wah, luar biasa ya. Amin. Ya. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, pasti Tuhan berkati. Ya. Oke, yuk kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang pertama kita baca, atau saya share screen saja ya. Iya, ini dia. Bisa dilihat ya. Kita lihat di sini 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ya. Di sini ada perikopnya, ayat ke-7 lebih tepatnya. Cuma dia nggak menyediakan perikop, tapi di sini dibilang Elia dan janda di Sarfat. Seorang janda di Sarfat. Artinya kalau dia janda, dia tidak memiliki suami lagi. Nah, di sini. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering ya. Ini di tepi sungai Kerit ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk ke wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini dia. Dan ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap. Ini gimana caranya biar ngezoom ya, pakai PC? Saya nggak tahu, kalau pakai laptop bisa. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara nanti boleh ditulis di komen ya. Entah gimana caranya, begini kah? Oh bukan ya, ini ngebold. Maklum. Nanti dipelajari lagi ya. Nah, ayat berapa tadi? 10 ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketahuilah bahwa pada waktu itu minum air itu sangat sulit. Pada waktu itu 3,5 tahun tidak turun hujan karena perkataan Elia. Ini ya, 3,5 tahun. Dia belum lagi datang ke Raja Ahab, Bapak Ibu Saudara. Karena Ahab ini sangat jahat sekali di mata Tuhan. Lebih dari semua raja Israel pendahulunya. Sangat-sangat jahat. Ya, dan digarisbawahi, air ini ya sulit sekali. Pada waktu itu sangat mahal sekali. Ya, perlu diketahui 3,5 tahun waktu itu belum turun hujan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini apa sih maunya Elia ini ya? Sudah minta air yang sangat mahal, minta roti lagi. Kalau waktu itu ada Indomaret sih gampang ya. Beli dia roti di Indomaret kan? Iya, atau di Alfamart gitu ya, atau di mana kek gitu. Tapi dia nggak ada. Ini dia harus buat sendiri, handmade, Bapak Ibu Saudara. Apa kata perempuan itu? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Nah, kita lihat di sini keadaan janda di Sarfat itu kaya atau bagaimana ya, susah ya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perkataan ini menunjukkan bahwa janda ini sedang putus asa. Bukan putus cinta ya, putus asa. Dia ini sedang keadaan ekonominya sekarat. Keadaan ekonominya tidak baik-baik saja. Tetapi Elia berkata, udah di sini sudah air susah, bagaimana gandum mau hidup? Pasti mati, pasti kering. Ya, pernah melihat rumput atau padang yang kering? Nah, seperti itu.
Tetapi Elia berkata ayat ke-13 kepadanya, janganlah takut. Apa? Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Pertama, Elia mendapat firman. Ayat yang ke-9 nih, bersiaplah. Gimana ya cara ngezoomnya? Di sini nggak ada. Ya, nggak tahu nampak nggak ya? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda. Maksudnya seorang janda, maksudnya memerintahkan seorang janda tuh gimana? Tuhan berfirmanlah kepada perempuan ini? Tidak. Ini hanya gaya bahasa saja. Tetapi saya yakin di alam roh Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang-orang benar. Katakan amin. Yes, Tuhan sudah membuat masa depan untuk Elia, untuk janda Sarfat ini. Tuhan sudah menetapkannya. Dan singkat cerita, ya, ayat 15. Ayat 14 ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Nah, ternyata Elia sudah mendapatkan apa? Firman. Kalau Elia tidak mendapatkan firman, pasti Elia tidak mau pergi. Amin. Ya, jangan sampai kita ini bergerak tanpa firman. Amin. Kalau Tuhan menyuruh kita bergerak pakai apa? Dilandaskan iman dan firman itu bekerja sama. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan ya berfirman kepada Elia. Lalu pergilah perempuan itu 14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, ternyata Elia sudah mendapat firman. Katakan firman. Firman itu penting. Kalau dia tidak mendapatkan firman, tidak mungkin Elia bergerak. Pasti masih di tepi sungai Kerit itu. Lalu pergilah perempuan itu, ayat 15, berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16, peneguhan buat setiap kita. Tepung dalam tempayan itu ya tidak habis. Kita lihat lagi. Oh, ini ada yang komen. Bentar. Tuh, coba titik 3 yang di sebelah kanan ujung. Ada zoom. Oke. Ini apa dari Pak Daud nih? Kontrol scroll ke atas mouse-nya. Kontrol plus scroll. Mana? Kamu di mana ini? Kamu jangan kemana-mana keyboard. Ya sudah, nantilah ya. Nanti saya pelajari lagi. Maklum ya, pelan-pelan. Sampai di mana tadi? Nah, saya mau share screen jadi lupa. Oke, kita belajar lagi. Sambil belajar Bapak Ibu Saudara ya. Ya, haleluya. Kasihilah saya. Nah, ayat yang ke-16 ini lihat. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya. Mana ini ya? 3 ini ya? Bukan, ini ya. Oh iya. Betul. Makasih Mbak Firna. Perhatikan ayat 16. Ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Iya. Nah, kurang gede. Oke, kurang gede. Nampak enggak? Ya segini kah? Ya. Ya sudahlah, seginilah. Ya.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti apa? Seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita lihat di sini. Oh, ternyata firman itu berkuasa. Katakan amin. Firman itu berkuasa. Jangan kita sia-siakan firman Tuhan. Suka baca firman, memperkatakan firman. Lihat di sini, janda di Sarfat mendapatkan mujizat di tengah kekeringan, di tengah kesusahan, di tengah ketidakberdayaan, bahkan di tengah keputusasaan. Suaminya meninggal. Ya, suaminya tidak lagi ada di muka bumi. Dia dengan anaknya doang yang hidup sebatang kere. Ngerti di sini? Hanya punya segenggam tepung. Seberapa sih segenggam tepung? Iya kan? Segini doang. Buat satu ketul roti aja udah habis. Ya, sudah habis. Ya kan? Dia nggak diet, Bapak Ibu Saudara. Janda itu nggak diet, memang lagi susah. Air pun susah. Nggak gampang. Ya, kita perlu tahu di sini. Janda di Sarfat mengalami kesusahan yang begitu rupa. Pernah di tempat Anda 3,5 tahun tidak pernah hujan? Belum ya. Kemarin kita baru kehujanan. Saya kemarin kehujanan, Bapak Ibu Saudara. Jemput anak, ya kan? Pakai motor, ngeng, ya kan? Di sana hujan, di sini enggak. Dan Darlen melihat, Dedi kok bisa begitu ya? Iya kan? 2 meter di depan hujan deras. Rrrr. Di tempat saya di jalan saya berhenti. Nah, tuh kamu lihat Darlen. Di situ hujan, di sini tidak. Ya, di tengah-tengahnya Pulau Jawa loh, kok jadi pantun. Ya kan? Itu bisa begitu. Rrrr, begitu. Ya, deras sekali di situ. Darlen sampai heran-heran. Kok bisa begitu? Ya kan, syukur kita sudah pakai mantel. Gimana? Kita terobos aja. Ayo Dedi, terobos aja. Kapan kita mau pulang? Nunggu-nunggu terus. Dalam hati saya, ya betul. Ini Pak Daud sudah sama istrinya nunggu ini minta didoakan tanahnya. Ayo cepat kita pulang. Kehujanan. Ya kan? Kaki saya basah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sampai ke betis, sampai ke pahanya basah. Itu kehujanan. Wah, enak. Kita kehujanan. Lah ini janda di Sarfat. Kekeringan. Bayangkan. Pertama kita belajar di sini. Kalau kita lihat. Ternyata kekeringan. Itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Ya. Perhatikan. Yang apa yang kita bisa belajar dari sini. Tuhan kasih saya hikmat. Tiliklah rohmu. Tiliklah hatimu. Apakah engkau sedang basah atau engkau sedang kering rohani? Keringkah rohanimu hari-hari ini? Jangan hanya kita pelayanan tanpa kita memperhatikan roh kita. Jangan hanya kita memperhatikan orang lain, nyuruh orang lain berdoa, kita sendiri gak suka berdoa. Kita sendiri malas-malas baca firman. Ya, kita nggak boleh hidup seperti itu. Ketika kekeringan itu melanda, itu sangat-sangat tidak enak. Tapi Tuhan tetap bekerja dan mengasihimu. Dia mengasihi janda di Sarfat. Dia tahu umatnya sedang tidak baik-baik saja. Amin. Dia melihat bagaimana umat-umat Tuhan itu. Ya, janda di Sarfat berserta dengan anaknya sedang kesusahan. Hidup tidak baik. Dan datanglah hamba Tuhan menolong kekeringan dia. Ketika dia mendapat firman, sebenarnya rohnya sedang diisi, walaupun keadaannya sedang susah. Dan dia mau menghargai hamba Tuhan itu. Coba janda di Sarfat itu menolak. Hei ibu, ambilkanlah kepadaku air. Tiba-tiba ibunya menoleh sambil pegang kayu bilang, enak aja lu bilang, hei, air di sini mehong.
Saya mau tanya, kalau janda di Sarfat itu seperti itu sikapnya, responnya, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menerima mujizat? No, dia akan menerima malah petaka. Yang dia bilang itu betul akan terjadi, yaitu segenggam segenggam tepung, lalu dia makan, habis itu 3 hari kemudian dia akan mati kelaparan. Tidak ada air lagi. Tetapi ketika dia responnya benar, ini yang kedua yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Tentang kerohanian kita kering atau enggak, kita lihat nih. Kalau kering, ayo segera minta hujan sama Tuhan. Ayo kita datang cari Tuhan. Ya, jangan cari hiburan-hiburan dulu di dunia ini. Enggak usah ke bioskop, enggak usah kongko-kongko sama teman dulu, enggak usah. Cari Tuhan. Yang kedua, respon yang benar. Ketika hamba Tuhan itu berkata, memerintahkan sesuai firman atau menegur, menasehati, respon dengan benar. Amin. Janda ini datang dan dia bilang, ya aku akan buat. Walaupun dia mengatakan keadaan sebenarnya. Ini roti, tepung ini tinggal segini loh pak. Lah piye iki pak? Iya kan? Kak cukup ini buat kami ini gimana ini? Tapi dia bilang apa? Buat saja. Firman Tuhan berkata, hamba Tuhan itu pakai firman. Karena firman itu berkuasa, amin. Roti, tepung dan minyak itu tidak akan kurang buat kamu. Dan imannya bangkit. Dia melihat tetangga-tetangganya pada mati semua. Ya, para pria-pria, banyak perempuan menjadi janda, istri menjadi janda pada waktu itu. Banyak yang meninggal, anak-anak bayi banyak meninggal karena kekeringan itu. Kalau kita kehujanan, jangan kita bersungut-sungut, bersyukur. Itu kebaikan Tuhan memberikan hujan. Amin. Ya, kalau tiba-tiba hujan, ya kan, sebelumnya sudah banyak kering, panas sekali, tapi hari kemarin Tuhan memberikan keteduhan buat kita. Tuhan tuh adil loh. Bener gak? Ya, kalau sempat seperti itu, kehujanan, gak apa-apa. Ya kan, tengadah ke atas kepalamu, ngangakkan mulutmu dan bersyukur. Tuhan terima kasih sambil minum air hujannya. Kalau sampai engkau kering, wah, itu lebih parah lagi. Saya melihat tayangan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lanjut, saya melihat tayangan kemarin. Ada seorang peneliti. Dia ini pokoknya meneliti semua dunia, channelnya. Dia tuh orang Timur Tengah, tetapi dia punya channel khusus untuk Indonesia. Siapa namanya saya lupa. Ya kan, saya lupa. Dan dia pernah pergi ke tempat yang paling panas di dunia. Ternyata tempat paling panas di dunia bukan Afrika, tetapi Iran, Irak, ya. Iran apa Irak saya lupa. Dan itu ada di situ seperti padang gurun. Di situ suhunya sampai 65 derajat Celcius. Bayangin, mereka ke situ sampai ban mobilnya pun pecah. Padahal sudah dikempesin, agak dikempesin. Sepatu mereka meleleh. Dan mereka tidak bisa, susah bernafas saking panasnya. Ya. Wow, bahkan sampai 70 derajat. Alat pengukur suhu mereka error. Ternyata seperti itu tempat paling panas Bapak Ibu Saudara. Nah, janda di Sarfat ini kering melontang. Ya. Saya tidak habis pikir, mungkin suhunya juga sampai seperti itu. Mungkin 50 derajat, 60 derajat. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup seperti itu. Yang 45 derajat saja di India. Ya. Sampai banyak yang meninggal Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Hari-hari ini. Beberapa waktu kemarin. Ya. Ya kan? Wah, gimana di Israel bukan di Israel ya waktu itu ya. Di tanah waktu di Elia berkunjung di Sarfat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini dari ayat ini. Ya.
bahwa ketika janda itu mau taat, dia mengalami firman Tuhan. Wih, dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan hanya di situ, saya mau bilang, ya, Elia berkata jangan takut. Firman Tuhan juga berkata kepada kita, jangan takut. Amin. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Aku yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Dan dia akan membawa kita menjadi orang-orang yang menang. Ayo pagi hari ini perhatikan, kita ini kering gak seperti situasi janda di Sarfat pada waktu itu? Kalau kita kering, percayalah Tuhan tetap bekerja buat kita. Amin. Ya, dia memperlengkapi kita, dia menolong kita, sehingga hamba Tuhan datang kepada dia waktu itu di Sarfat itu. Ini balik lagi ke janda di Sarfat. Dan responnya benar. Kita belajari yang kedua ini, responnya benar. Dia mau taat walaupun dia mengatakan keadaan yang sesungguhnya pada waktu itu. Dan ketika dia mau taat, dia persembahkan untuk hamba Tuhan itu. Ya, dia persembahkan kepada Tuhan lewat hamba Tuhan itu. Dan minyak dalam buli-buli dalam tempayannya beserta dengan tepung tidak habis. Tuhan yang menambahkan tepung dari sorga. Wow, di sorga ada tepung. Ya, iya. Di sorga ada tepung. Dia makan roti sorga Bapak Ibu Saudara. Ya, wih, luar biasa. Dia tidak kekurangan dan dia hidup dari lebihnya. Sampai hujan turun, dia masih hidup dari lebihnya. Singkat cerita seperti itu. Yuk, pagi hari ini yang kita pelajari secara simple ini, ya, kalau kita kering, ayo segera berbenah diri. Kita datang sama Tuhan. Yang kedua, benahi respon kita. Kalau selama ini respon kita menolak firman, mengatakan firman itu apa itu, cuman tulisan doang. Atau berkata apa itu hamba Tuhan itu, taunya ngomong doang, gak tahu keadaan saya seperti apa. Ayo, respon kita yang benar. Kita fokus kepada firman yang disampaikan. Amin. Ya, kita tahu Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Tanpa firman-Nya Tuhan tidak mau bekerja. Firman harus disampaikan supaya kuasanya bekerja. Amin. Hari-hari ini saya melihat rata-rata orang-orang lebih banyak butuh firman daripada show. Ya, mereka suka sekali firman, suka sekali pengajaran. Ya, doakan supaya gereja kita nanti bisa membuat konten untuk pengajaran supaya orang-orang banyak dibawa kepada Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Apalagi yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara, janda tersebut mau taat. Dia mau taat. Ya, ada firman Tuhan dan dia responi dengan benar. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia mau taat. Walaupun dia menyampaikan, dia menyampaikan apa? Dia menyampaikan keadaannya, maka kami akan mati seperti itu. Tetapi dia bilang, dia lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Wow, luar biasa. Dan perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Amin. Dan kenyataannya tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayo taat sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di YouTube, kalau gembalamu berkata, ayo datang ke gereja, datang. Ibadah. Jangan malas doa. Ada yang berkata begini dengan saya, Shalom Pak, kapan bisa konseling? Saya bilang tunggu kamu ibadah 4 kali baru konseling. Saya tegas Bapak Ibu Saudara. Doanya malas, ibadah gak mau. Mending
Saya memuridkan orang-orang yang di sini yang mau dengan setia. Betul nggak sih? Saya fokus. Ya, saya nggak mau ke orang itu udah tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga nggak taat. Nggak deh, cari aja orang lain. Cari aja sana. Ya, cari aja sana. Mungkin kami nggak cocok. Walaupun dia berkata, kami masih mau, tapi nggak pernah taat. Hanya di mulut doang yang mau berubah. Tapi hatinya mencondongkan kepada dosa. Saya tidak menghakimi, tapi itu kenyataan. Dan dia mengakui. Bukan hanya 1-2 orang, ada beberapa yang lain. Biarkan saja. Saya mau fokus kepada anak-anak rohani yang mau dibentuk. Anak-anak rohani, orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang mau berubah. Enggak mau berubah, ya nanti tunggu Tuhan kasih kekeringan kayak janda di Sarfat ini. Baru dia, Pak tolong Pak. Saya bukan mau sombong Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kami berdoa untuk orang itu, ya, ada banyak mereka disembuhkan. Ada banyak mereka diberkati. Ada banyak mereka ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan sudah mengutus kami ke sini, Dia akan memperlengkapi kami dengan firman, dengan kuasa, dengan urapan, dengan mujizat, dan dengan kepemimpinan, kewibawaan. Pasti itu. Kalau mereka tidak mau berubah, ya sudah. Nanti Tuhan kasih kekeringan. Oh tenang aja, Pastor Alfa kan sudah bernubuat buat saya diberkati. Biar aja saya nggak ke gereja, nggak mau doa. Nggak mau doa saya, males saya. Kan udah dapat nubuatan. Oke, Tuhan bisa membatalkan itu semua. Bisa. Tuhan berjanji kok kepada Salomo atau kepada Israel. Aku akan memberkatimu, membawa engkau keluar dan menempati tanah Kanaan. Betul enggak? Tapi ketika Israel berbalik dari Tuhan, dikasihnya malapetaka supaya dia berubah. Ya, gereja kita ini strike dengan doa. Apa-apa doa. Apa-apa doa. Sampai anak rohani saya bilang, ya pastor, gereja kita ini memang begitu. Saya lihat gereja lain, ya, denominasi kita sama. Ya, denominasi kita sama. Yang lain itu pastor, enggak, cuman mereka fokus hari Minggu. Kalau kita tiap hari ini kita ada doa base camp lagi malamnya. Besok ada pemuridan untuk anak-anak muda. Apalagi nanti Kamis datang lagi, ya kan, di base camp untuk kita latihan musik. Itu semua berbicara pemuridan. Komsel hari Jumat. Sabtu nanti komsel online. Bapak Ibu Saudara, gereja kita terus bergerak. Ya kan? Walaupun tidak semua orang disibukkan, enggak. Tapi ada beberapa lini yang kita perhatikan. Tapi kegiatan gereja terus ada setiap hari. Ada waktu celah dikit waktu. Ayo kita kemana? Pemuridan kah? Seperti itu. Kita fokus kepada orang-orang yang mau. Kepada orang yang gak mau, ya gak apa-apa. Kita gak marah. Ya kan? Kita gak marah. Tetapi kadang kita berpikir, aduh, nih anak, nih orang mau berubah gak ya? Ya sudahlah, kalau gak mau berubah, kita tetap doakan. Doanya berbeda. Tuhan, ajar dia supaya dia berbalik kepadamu. Ajar dia Tuhan. Belum sih sampai hajar, belum. Tapi ajar dia untuk dia berbalik kepadamu. Ya, hati ini masih mengasihi. Kalau kita udah bilang hajar Tuhan. Supaya apa? Supaya dia berbalik kepada Tuhan. Iya, tetap kita berkata, Tuhan tolong dia. Ajar dia supaya dia berbalik. Keluarganya lah ndak beres. Aduh, respon mereka nggak dewasa dan sebagainya tuh.
setan yang bertahta. Ayo, kering, mulai kering dan kering. Nanti baru, ya kan? Yuk kita respon yang benar seperti janda sarpat ini. Mau taat dan dia mengalami pertolongan mujizat daripada Tuhan. Hari ini ketika kita beraktivitas, sebelum kita beraktivitas, yuk sama-sama kita cek. Cek hati kita, cek roh kita. Apakah kita ini, Bapak Ibu Saudara, sudah benar melakukan firman? Sudah sungguh-sungguhkah kita? Ya, atau kita main-main? Cek hati kita. Kita ini semuanya hamba Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman kepada hamba-Mu Elia, dan dia datang ke janda di Sarfat. Dan dia datang dengan firman Tuhan. Dan janda di Sarfat meresponi dengan hati yang benar, walaupun dalam keadaan yang sulit sekali. Tapi ketika itu dia mendapat pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, cek hati kami. Kalau kami kering, kami mau cari Tuhan, kami mau sembah Tuhan, kami mau penuhi hati kami dengan firman Tuhan. Ampuni setiap kami, kuduskan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau melihat Tuhan hati setiap kami yang merindukan Engkau. Kami tidak mau hidup dalam kekeringan. Kami mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan memberikan mujizat kepada janda di Sarfat ini dan menolongnya sampai hujan itu turun. Terima kasih Bapa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sebelum kita mengakhiri doa ini, saya minta kepada setiap Bapak Ibu Saudara, ayo ngomong sama Tuhan. Benahi semua. Engkau yang di YouTube, ayo benahi semua. Benahi. Ada satu kata yaitu benahi. Benahi rohmu, benahi cara berfikirmu, benahi jiwamu,
Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku bertobat. Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Aku tidak mau hidup dengan pikiranku sendiri. Namun yang terbaik sebagai hamba-Mu, aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berbicara kepada Tuhan. Dia ada di depanmu, Dia ada di hadapanmu hari ini. Yesus. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur pagi hari ini. Biar kami mendapat pewahyuan, penerangan daripada Tuhan. Terangi langkah kami kalau selama ini kami salah. Terangi hati kami kalau selama ini hati kami gelap. Bapa, pimpin kami, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Hamba-Mu berdoa, biar kasih Bapa mengalir kepada umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami kelegaan, mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, sertai biar bangsa kami mengalami berkat-berkat Tuhan, peninggian daripada Tuhan. Jauhkan dari semua perang saudara, dari kekeringan, dari pertikaian, dari musibah bencana alam. Biar bangsa negara kami mengalami pertolongan daripada Tuhan, mengalami mujizat, mengalami sesuatu yang besar, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kota kami, berkati kota kami dimanapun kami berada. Berkati gereja kami dalam pembangunan, biar urapan Tuhan mengalir terus menguduskan tempat itu. Urapi setiap orang-orang yang terlibat dalam pembangunan Tuhan. Berkati mereka, berkati yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah. Tuhan menyertai mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sedang tidak memiliki pekerjaan, berkati dengan pekerjaan yang baru, bisnis yang baru. Urapi dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan untuk membangun rumah, berkati dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan untuk tanahnya mengalami mujizat, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi mujizat itu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu bekerja. Hamba berdoa biar firman Tuhan hari ini bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Diberkati. Halo. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo. Semangat. Haleluya. Urapan Tuhan, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin.